Gini Ustaz pertanyaannya. Dia menikah sirih. Menikahnya di hotel. Yang mana wanitanya itu nggak ada wali nikah. Tapi itu dilakukan. Ustaz ya. Dilakukan itu seperti apa hukumnya? Padahal kan kita tahu yang namanya nikah itu walaupun sirih ataupun tidak sirih, yang namanya pihak wanita kan ada saksi lah atau paling nggak wali lah. Itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaan kedua. Dan banyak sekali negara kita ini, kita juga semua Bapak tahu lah ya. Ada yang namanya nikah siri sudah puluhan tahun. Itu udah beranak cucu gitu. Itu dinikahkan secara berjemaah. Itu mungkin di daerah Jawa atau di mana lah itu. Itu seperti apa menurut aturan Islam? Mungkin dua aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Yang pertama kasusnya saya juga ingat bukan di 80-an, 90-an ya, 90-an ya. Jadi begini ya, nikah itu dalam madhab Syafi'i itu harus ada walinya, harus ada saksinya. Wali itu penanggung jawab wanitanya, wali itu ya. Biasanya bapaknya udah nggak ada, saudara-saudaranya, kakaknya, atau bisa saudaranya masih kecil, kakeknya, pamannya dari jalur ayah, itu walinya, harus ada walinya. Yang bisa nikah tanpa wali itu cuma nabi, bisa nikah tanpa wali. Tadi ada kasusnya ya, bisa nikah tanpa wali. Oke. Selain wali harus ada saksi, harus saksi minimal 2, dan saksi itu tugasnya berat ya. Saksi itu bukan cuma sah-sah begitu, bukan ya. Saksi itu tugasnya berat begitu ya. Oke, saksi minimal 2, karena pernikahan itu menghalalkan sesuatu yang haram. Jadi awalnya haram jadi halal, itu sebabnya apa? Sebabnya adalah syariat Allah. Awalnya haram. Wah, belum nikah peluk-pelukan, haram. Habis nikah jangankan pelukan, lebih dari itu halal kan begitu. Oke. Nah, ada hadis lain ya, itu yang kemudian nikah hanya menyebut wali saja tanpa saksi. Yang penting ada walinya udah setuju begitu ya. Tanpa saksi. Ya, saksi itu sifatnya supaya tidak menimbulkan fitnah saja, saksi. Sementara ada pendapat dalam fikih yang lain menyatakan yang penting justru saksinya, bukan walinya. Jadi yang penting itu saksinya. Jadi orang nggak timbul fitnah. Ya kalau masalah wali ya bisa jadi namanya anak udah setuju, orang tua ikut setuju aja deh kan begitu ya. Akhirnya dua pendapat ini dimix sama yang bersangkutan. Ya. Dimix artinya apa? Akhirnya nikah tanpa wali dan saksi ya. Tapi wallahu alam bisawab, semua orang bisa salah ya, terlepas, maka nama juga kan ya, yang bisa nebak dipikirin sendiri, kalau yang enggak ya enggak usah dipikir itu siapa begitu ya. Tapi yang pasti bahwa pendapat itu memang ada tapi lemah sekali. Jadi yang pendapatnya ada itu nikah dengan wali tanpa saksi atau nikah dengan saksi tanpa wali kan begitu. Lalu dimix akhirnya jadi nikah tanpa wali dan saksi. Nah, pendapat yang ini sebetulnya lemah sekali, nggak bisa dijadikan pegangan, nggak bisa, karena bisa menimbulkan fitnah. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua tadi masalah apa? Nikah siri berjamaah. Banyak orang itu dulu nikah secara agama saja, nikah secara agama. Ya bukan cuma zaman dulu, sekarang juga masih banyak. Terutama yang takut-takut itu kan ya, takut ketahuan atau apa, akhirnya nikahnya nikah siri kan begitu. Yang repot itu Pak sebetulnya ketika salah satu bercerai atau meninggal. Saya punya kasus, ada orang udah sepuh, zaman dulu nikahnya mungkin suratnya udah nggak ada. Yang ada suratnya nikah sama istri keempat, nikah sama istri ke-1, ke-2, ke-3 nggak ada suratnya. Zaman Jepang apa zaman Belanda begitu. Meninggal
tiba-tiba tanahnya kena proyek pembebasan Pak, kena gusuran 16 hektar Pak. Itu yang untung anak istri terakhir, suratnya lengkap semua, suratnya lengkap. Yang anak-anak istri pertama datang ke saya, ini bagaimana Ustaz? Oh sebetulnya kalau pinter kata saya bisa diurus. Jadi seandainya misalnya nikah, ya nikah apa namanya agama begitu nggak punya surat, nanti ada namanya isbat nikah. Isbat nikah itu melegalkan pernikahan yang dulu belum tercatat. Nah kata-kata nikah massal itu biasanya bukan nikahnya yang diulang, tapi proses legalnya saja, legalitas pernikahannya saja ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Sama-sama.